Hai, halo semua. Kembali lagi di Free Talk Podcast. Semoga yang dengerin selalu baik-baik aja dan selalu sehat. Kalau misalnya lagi nggak baik-baik aja atau lagi sakit, semoga masalahnya cepat diselesaikan dan juga penyakitnya segera sembuh ya guys. Amin. Amin. Gak kerasa ya, sekarang nih Ya, bisa. udah bulan September guys. Aduh, udah mau akhir Udah. tahun. Iya betul, udah mau ganti tahun, udah ganti show, udah mau ganti presiden gak nih? Belum dong, kan 3 periode. Bismillah Menteri Oh, Ekonomi. Bercanda ya guys, bercanda. Masih lama 2024 kalau ganti presiden. oke. Tapi udah mulai musim-musim kampanye ya. Sudah ya, saya udah banyak terpang-pang presiden 2024. Betul banget. Tapi kalau biasanya nih kalau udah masuk Mm-mm. ke bulan ber Mm-mm. banyak lo banyak ini gak sih dapat undangan nikahan? Eh, bulan September ini aja udah ada 2 ya saya. Aduh, ya bener kan. Kalau udah masukin Aduh. akhir tahun tuh kita tuh agak-agak boros ya sebenarnya ya, Iya. Shay. Sebenarnya bisa sih nggak datang. Bener sih, bener. Coba ya Hmm. daripada weekend bingung-bingung mau mau kondang apa mau ngapain kan ya kadang-kadang ya Hmm. bolehlah kita kondangan ya atau enggak nonton Hmm. film Lebih worth it nonton film sih di bioskop. self love ya jadi menyenangkan diri Heeh, sendiri. betul. Daripada ke kondangan kan. Ya well kalau yang deket sih nggak apa-apa ya. Kalau yang jauh-jauh mendingan kayaknya nonton bioskop aja sih. Iya benar tapi btw Hmm. berhubungan nonton film lo ada gak sih rekomendasi film Indonesia yang bisa gue tonton soalnya nih ya kalau dari Hmm. kemarin gue tuh nontonnya tuh film Barat film Korea gue tuh pengen pengen nonton film Indonesia sebenarnya kan cuma Hmm. bingung mau nonton film apa. Oke. Hmm, kayaknya banyak deh sebenarnya film-film Indonesia yang bagus loh beberapa bulan kebelakangan ini. Cuman yang kayak paling viral dan masih on sih, masih ada maksudnya masih tayang di bioskop, itu tuh adalah Mencuri Raden Saleh. Kalian tuh lu ya terus teman-teman nih yang ngedenger kalian tuh wajib banget nonton di bioskop ya guys, please banget selama film masih ada please nonton di bioskop karena itu filmnya emang bagus banget dan gue berharap film sebagus ini tuh dapat dukungan yang pantas gitu dari penonton-penontonnya. Wah, iya tuh sih, iya sih. Gue tuh lihat di Twitter. Habis itu kan gue kan ada follow-follow Hmm. berapa reviewer film Hmm. kan. Mereka Hmm. tuh bilang Mencuri Raden Saleh tuh kayak ini film tuh bagus banget gitu loh. Tapi Iya. emang kenapa sih sampai lu dan para reviewer film di luar sana tuh bilang ini film tuh wajib banget ditonton. Emang tuh gambaran besarnya kurang lebih kenapa gitu harus nonton film ini? Oke, well, selain cast-nya yang acting-nya keren banget, terus kita tuh bisa cuci mata juga sih karena emang cast-nya ini visualnya tuh keren-keren lah ya. Terus selain itu film ini tuh menurut gue unik karena ini tuh bercerita tentang bertema filmnya sendiri tuh tentang heist. Jadi kayak heist movie gitu. Sinopsisnya Oh, sendiri ini oke. gue baca dari Cineplex ya, dari 21 Cinema 21. Ini tuh ceritanya ada seorang mahasiswa seni rupa yang mencari uang dengan memasukkan lukisan untuk membebaskan sang ayah dari penjara. Nah, nama mahasiswanya itu Piko, si Piko. Ini tuh Piko ini diperankan oleh Iqbal. Oh, I Nah, see. ya, nah di tengah-tengah pekerjaannya ini yang emang memasukkan lukisan, tiba-tiba tuh dia mendapatkan ini tawaran buat mencuri sebuah karya lukisan yang terkenal banget di Indonesia yaitu dari pelukisnya Raden Saleh. Jadi ini tuh disuruh mencuri di Istana Negara lah di film ini gitu loh. Nah, dalam rencananya ini si Piko ini nggak bakal sendirian buat ngejalanin misinya. Karena ada beberapa dia tuh kayak nge-hire tim gitu loh. Kayak ada 5 orang lainnya. Yang pertama tuh ada Ucup. Nah, Ucup ini dia berperan sebagai hacker. Terus juga ada Sarah. Sarah ini kayak berperan sebagai pacarnya Piko. Dia ini adalah atlet bela diri. Terus juga ada Gofar, itu mekanik. Terus ada Tuk-Tuk, itu pembalap liar. Dan yang terakhir ada Vela, bandar judi kampus. Jadi si Vela ini kayak karakter yang anak orang kaya lah gitu.
Nah, masing-masing dari mereka ini sebenarnya dia punya latar belakang sendiri yang ingin kenapa mereka tuh ada alasannya, kenapa mereka mau dapetin uang itu. Uang ini dalam jumlah yang besar gitu loh, kalau nggak salah sih, miliaran ya. Nah, Oke. iya, jadi dalam proses pengambilan ini tuh banyak banget kayak, dari mulai perencanaan, terus juga, ada percintaannya juga, ada persahabatan, ada keluarga, ada family dramanya juga, terus ada pokoknya ada ganjalan-ganjalan dan, apa ya, kayak tantangan-tantangan lah, di mana mereka tuh harus mendapatkan si lukisan ini gitu loh. Itu secara Oh, singkatnya. oke, sih ya. Kedengerannya sih seru ya. Habis itu juga nama-nama karakternya menurut gue lucu lah. Ya, lucu loh Iya, gitu kayak bener bener, lucu lucu. ada Ucup. Habis itu ya tadi namanya Tuk-Tuk tapi pembalap Betul. liar. Itu Ada lucu sih menurut Gofar, gue. ada Vela gitu. Iya bener-bener itu Iya, lucu. Nama dan dari segi karakternya lucu. Dan gue mhm, paham sih kenapa lu bilang ini tuh memanjakan visual kita ya. betul betul. Tapi Soalnya emang selain ada dari Iqbal. visual betul, tapi emang selain dari visual si karakternya ini, emang shoot si filmnya atau dari sinematografi film ini juga emang bagus sih. Film ini tuh berhasil dieksekusi dengan baik menurut gua iya dengan baik. Plotnya ini sendiri dia tuh, apa sih namanya, cepat gitu loh. Walaupun dengan durasi yang 2,5 jam, eee, plotnya tuh terasa mengalir cepat dan jadi itu 2,5 jam tuh nggak kerasa. Jadi ya Hmm. seru, terus gampang diikutin sebenarnya, si plot-nya ini. Udah gitu kan tadi ada 6 karakter kan, yang tadi gue udah bilang, semua karakternya ini yang gue suka adalah mereka tuh punya porsi cerita yang kuat loh, dan nggak setengah-setengah. Jadi, nggak Oh, cuman pengenalannya tuh kayak nggak cuman dari permukaannya doang, tapi mhm. bener-bener didalemin si, karakter-karakternya ini. Sampai gue tuh, Oh, nonton ini mikir kayak susah banget milih karakter favorit karena emang semuanya tuh punya keunikan keunikan sendiri walaupun emang kan ini kan pencurian ya, jadi kayak agak jahat gitu kan kayak bad influence atau bad kids. Tapi, karena, apa ya, kekuatan dari karakternya ini, masing-masing tuh ada, jadinya tuh keren banget sih. jadi tuh, dari 6 orang ini ya porsinya pas ya, nggak misalnya mentang-mentang awalnya apa, ceritanya tentang Mhm. ayahnya Viko yang dipenjara, bukan berarti Vikonya jadi pemeran utama, dia yang ditonjolkan. Yang lain tuh jadi sampingan gitu ya kan? Betul, jadi kayak, yang tadi gue bilang semuanya tuh ada punya porsi jadi 6 karakter ini ya emang 6 pemeran utama gitu loh. Oke oke, I see. Dan kalau menurut gua ya, kenapa pada memuji film ini juga salah satunya dari segi tema film, ini termasuk tema yang baru untuk film Indonesia ya, tentang Iya case iya gitu, tentang iya, gue sebuah setuju sih. pencurian. Heeh, gue setuju sih. Kayak Oke. belum kan kebanyakan kan, horor terus, mmm, Mhm. apa sih, romance Romance, gitu kan, biasanya komedi family komedi drama, sih paling komedi, banyak. iya, ya gitu-gitu doang kan dan di film ini tuh, ya dengan tema heist itu tuh keren banget dan tapi walaupun yang tema heist sebenarnya di dalamnya juga paket lengkap sih, ada di dalamnya ada action, ada komedi, terus ada yang tadi gue bilang ada little drama, romance gitu-gitu. Jadi, walaupun ini temanya heist sebenarnya semuanya bisa didapetin, apalagi komedi dan action-nya. Oke, I see. Mhm. Gua bakal Tapi ya nonton sih. iya bener, harus sih. Pokoknya kalian semua yang denger gue nggak bosen-bosen, buat ngingetin nonton karena ini emang worth it banget filmnya. Tapi walaupun emang ini yang tadi gue bilang sebutin bagus, ada beberapa sih yang kayak, apa ya, kekurangan lah dari film ini ya, kan nggak mungkin sempurna ya, kesempurnaan itu hanya milik Mhm. yang di atas gitu. Ada beberapa hal yang gue notice, yang pertama tuh at least ini buat gue ya, buat gue pribadi. Ada Mhm. beberapa dialog atau scene yang, kayak seolah-olah tuh karakter pronunciation-nya kurang jelas. Jadi kadang-kadang, gue tuh kayak, "Ah, dia ngomong apa nih?" Gitu. Tapi nggak banyak, cuman ada di film ini. Oke. Ya mungkin harusnya mungkin lebih fun, kayak ada beberapa orang yang kayak bilang kayak, "Coba ada subtitle-nya mungkin ya." Jadi lebih tahu gitu. Soalnya ya emang gue akuin sih beberapa scene itu ada yang, dialognya kurang terdengar. Terus juga ini adalah yang paling mengganggu adalah product placement. Jadi emang ada product placement itu kayak sponsorship kan, kayak, brand Oke. ditaruh di ada kalau nggak salah 2 sampai 3 scene, yang itu menurut gue ganggu banget, kayak maksa dan
apa ya, kayak banyak banget gitu loh produknya, ngerti gak sih? Jadi kayak, Iya, aduh, ya. kayak gue cuman emang nggak Endorse ini sih. maksa gitu kan. Iya, cuman emang nggak gimana-gimana, nggak berpengaruh ke ceritanya sih, cuman ya itu ngeganggu. Terus yang kedua paling ada beberapa kayak mungkin plot hole kali ya, kayak, "Hah, bukannya harusnya gini ya?" Atau kayak, "Kok kayaknya harusnya bisa gini deh," gitu. Cuman emang itu tuh plot hole yang kecil sih, nggak mengganggu ke cerita filmnya atau mengganggu ke keseruan lu nonton. Kayak paling lu nggak ngehnya tuh kayak, "Ih, kan harusnya bisa gini ya," tapi itu tetap bisa dibawa have fun sebenarnya. Oke, berarti Mmm, kesalahan-kesalahannya minor dan masih bisa dimaafkan. betul. Dan lu ini gak sih kayak kalau gue denger kayak begini dan gue sering-sering baca review tuh kayaknya emang film Indonesia makin kesini makin oke ya. Iya, bener banget karena, yang tadi gue bilang ya, kayak entah kenapa, gue nggak tahu ya dari kapan, mungkin dari tahun 2016 atau 2017 kali ya, udah mulai banyak membawa pesan, iya nggak sih? Kayak pesan, terus juga dari segi kualitas dan teknikal juga udah, mmm, bagus sih, udah meningkat gitu loh. Kalau Mhm, secara dari segi cerita ya, kan kalau film Indonesia kan umumnya tuh banyak kan mhm. horor dan komedi nih. Iya betul sih, Nah, kalau betul betul. kalau kita lihat beberapa tahun kebelakangan ini tuh ada aja kayak tema-tema lain gitu loh. Kayak si Mencuri Mhm. Raden Saleh inilah contohnya. Iya iya iya. Sama satu lagi menurut gue film-film horor Indonesia juga banyak berkembang juga sih. Iya, gue setuju banget sih. Emang apa ya, ya emang berkembang sih, banyak banget yang mulai bagus. Kalau menurut gue ya, dari 2017 itu yang gue nggak tahu ya, film horor bagus pertama Indonesia setelah sekian lama yang berhasil gue notice adalah itu Pengabdi Setan di tahun 2017, menurut Yes, gue. betul. Gue juga setuju. Karena itu kan emang viral banget waktu itu, terus ya emang sesuai dengan keviralannya itu, gitu loh. Dan di situ gue merasa kayak, biasanya kan kalau dulu tuh di tahun 2010-an lah ya, Indonesia kan horror movie-nya kan kayak, ya lu tau lah, kayak begitu Kalau gitu kan. kalau tidak seksi tidak horor ya. Betul, iya iya. Gue setuju. Kalaupun itu full horror, tiba-tiba kayak plotnya di tengah-tengah kayak, apaan sih gitu loh, kayak apaan dah. Cuman yang Pengabdi Setan ini berhasil kayak, wah ini kayak menurut gue sebuah titik balik, maksudnya titik awal film bagus horor bagus Indonesia dari situ pertamanya. Iya bener. Tapi Mmm. walaupun gue udah nonton Pengabdi Setan yang pertama sampai sekarang, gue sebenarnya gue mengaku dosa ke kalian semua guys. Gue belum kedua. Sumpah. Sumpah. Oke. Tapi ini sih Pak, apa, masih ada, tenang sebenarnya. Lu harus nonton sih, soalnya, satu masih ada nih di bioskop, mumpung masih ada di bioskop, please kita tembusin 10 juta penonton. Dan ya menurut gua bagus sih, Pengabdi Setan yang kedua ini juga bagus, dari segi teknikal, dari segi vibes, dari segi, apa ya, message, dari segi pokoknya dari segi teknikal itu emang dia juara. Tapi menurut gua kalau misalnya dari segi plot, itu gua masih prefer yang pertama, gitu loh. Kayak, Oh, iya dari yang pertama tuh kayak lebih bagus gitu loh. Kalau yang kedua tuh, lebih menang di teknikal, apalagi scene-scene horornya, scene-scene mereka kejar-kejarannya. oke, gue akan nonton Pengabdi Setan supaya tembus Yes. 10 juta. Gue akan berkontribusi. Betul, harus. Oke, oke. Berarti kalau di Pengabdi Setan yang pertama, mungkin kalau menurut lo secara plot lebih oke, tapi kalau di Pengabdi Setan kedua secara latar, suasana-suasana horor, mungkin karena perkembangan teknologi ya, jadi lebih mateng gitu kalau yang Pengabdi Setan kedua. Iya, gue setuju sih. Kalau yang pertama tuh sebenarnya dua-duanya sama-sama horor. Tapi menurut gue yang kedua lebih horor sih. Kalau dari segi vibes-nya ya, itu yang kedua lebih horor. Yang pertama tuh cuman menang di plot yang gue bilang karena plotnya lebih simple dan lebih ngena aja gitu. Kalau yang kedua ini mungkin lebih kompleks, jadi kayak lu butuh temen deh buat ngobrol atau butuh diskusi sama orang-orang di internet tentang, karena menurut gue lebih sedikit kompleks, dan banyak mungkin teori-teori yang lebih kompleks lagi. Karena mungkin ini ya, mau disambungin atau memperluas si Joko Anwar Universe, atau mungkin ada nanti yang mau dibikin Pengabdi Setan ketiganya gitu. Oke,
Mhm. Terus juga kalau Pengabdi Setan menurut gua, apa ya, yang paling ngeganggu itu adalah, ini kan syutingnya lama banget ya dari 2017 ke 2022. Dia kalau nggak salah syutingnya Oke. 2020 deh, apa 2021 ya? Gua lupa. Itu tuh udah dari 3 tahun ya semenjak 2017. Itu tuh jadi Mhm. ini loh, apa sih namanya, karakternya tuh jadi lompatnya jauh banget, ngerti gak sih? Oh, Dia tuh kayak, jadi ada yang perubahan karakter gitu ya? Fisik fisiknya apalagi kan karakternya gitu? si anak-anak ibu yang masih kecil kan kayak, eee yang anak pertama, anak kedua okelah, itu kan si Tara Basro sama satu lagi cowok gue lupa. Itu tuh udah emang Mmm, udah dewasa kan. Nah yang 2 yang mhm. terakhir ini tuh bedanya tuh kerasa banget. Jadi menurut gue sih kalau misalnya emang ada ketiga sih, gue berharapnya sih dibuatnya cepet ya, karena biar nggak gue merasa lompatnya terlalu jauh gitu. Soalnya kan kayak kalau misalnya kita ambil case-nya Stranger Things gitu kan, dia jadinya kerasa, walaupun kita dilihat dari season 1 ke season 4 itu kan bedanya jauh banget tuh anak-anaknya. Tapi kan kita Mhm. kayak lihat pertumbuhan mereka kan. Kalau di Iya Pengabdi Setan benar. ini karena jauh jadinya tiba-tiba, udah gede gitu loh. Jadi kerasa ya, kok tiba-tiba udah gede aja, perasaan di Pengabdi Setan pertama masih kecil, bocil gitu Iya, ya? itu sih yang paling Oke mungkin oke. di-notice oleh mata, tuh. Oke oke. Oke deh kalau gitu, gue bakal nonton Raden Saleh sama Pengabdi Setan 2. Langsung daripada, nonton bioskop berapa sih sekarang? 55.000 kalau nggak 50.000 nggak sih? Ya, ya Yang sekitar segituan lah segituan ya. ya, 2 film lu kalau nonton Hmm. sehari udah 100.000 daripada lu ke kondangan. Benar-benar sama ini juga kita mensupport film lokal, betul Betul, kan? karena emang cocok dan pantas untuk di-support film lokalnya ini. Oke. Mhm. Kalau gitu daripada kita puyeng-puyeng memikirkan teori-teori dari film Pengabdi Setan dan pusing-pusing nih ntar weekend mau ngapain, Betul, lebih baik kita film aja. betul, nonton. Nah, teman-teman, jangan lupa komen nih kira-kira kalian punya nggak sih rekomendasi film lokal apa yang wajib kita nonton, baik baru ataupun lama ya. Bisa juga komen di sosmed dan kita follow sosmed kita di @freetalkpodcast. Dan jangan lupa untuk share episode ini ke teman-teman, ke sahabat, ke strangers, ke pacar, ke orang tua, atau ke siapapun itu buat diskusiin, bener gak sih review dari gua mencuri Raden Saleh atau mungkin dari Pengabdi Setan, atau kalian mungkin ada review-review lain, bisa didiskusin bareng yang tadi Bella bilang di sosial media kita di @freetalkpodcast. Dan jangan lupa untuk dengerin episode-episode kita yang lalu biar, berkembang terus dan support terus, Free Talk Podcast ini biar makin banyak episode-episode ke depannya. Oke, sampai sini dulu. See you guys on the next episode. Bye. Bye.